Shalom alaihim, para sahabat Petra dimanapun berada, yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sebab kasih karunia dan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa beroleh kehidupan yang dibimbing oleh Roh Kudus, senantiasa ada dan beserta dengan kita sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam siaran renungan Embun Pagi dari Radio Petra 105.7 FM yang senantiasa mengundangkan kasih dan perdamaian. Terlebih dengan sesanti sebagai sapaan kebahagiaan kita dalam kehidupan umat manusia dengan siapapun. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kiranya boleh menyemangati kita untuk terus menapaki waktu demi waktu. Dan saat ini kita memasuki hari Jumat 23 Desember 2022. Bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, hendak menyampaikan sabda Tuhan dengan uraian permenungannya yang kiranya boleh menjadi sarana bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan berpedoman pada firman Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus untuk hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka hati di dalam mohon kelangsungan berkat Tuhan melalui doa, hingga Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menuntun pikiran kita, dan menjadi komitmen bagi kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan sumber pertolongan kami, yang memberikan kami kehidupan. Tatkala kami beristirahat, kami boleh bangun karena pertolongan Tuhan, dan Kau siapkan kami pagi ini. Di dalam kami memelihara keyakinan kami dengan spiritualitas, melalui sabda yang hendak kami dengar. Sabda yang adalah Engkau sendiri yang datang ke dunia di dalam Yesus Kristus yang kami imani. Engkau Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kami. Kami mau menyambut kebenaran sabda-Mu melalui bimbingan Roh Kudus. Hingga Engkau buka hati kami, pikiran kami, dan kami berkomitmen di dalam sikap tingkah laku kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami bersyukur melalui Radio Petra 105.7 FM. Engkau jadikan sarana bagi kami untuk merasakan sapaan sabda Tuhan melalui renungan Embun Pagi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kelangsungan berkat Tuhan. Amin. Satu ayat yang menjadi bagian dari sabda Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14, saya bacakan demikian. Sabda yang diambil dari bagian kitab suci 1 Yohanes pasal 4 ada pada ayat 14.
Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu saudara sekalian, sahabat Petra yang diberkati Tuhan, ayatnya demikian. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu saudara sekalian, tema pada renungan embun pagi saat ini adalah renungan Yohanes. Mengapa ini menjadi renungan Yohanes? Saya rasa ini bagian dari proses keimanan penulis surat 1 Yohanes. Yakni Yohanes, Rasul Yesus, murid yang diutus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Murid yang dikasih Yesus, putra dari Zebedeus dan ibunya bernama Salome. Mengisahkan tentang bagaimana iman yang teruji di dalam perenungannya yang begitu dalam tatkala mau mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, dan bersedia memberitakan Injil Yesus dengan amanat agung. Permenungannya hendak dibagi, disampaikan pada jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu, yang bergumul sedemikian rupa dengan tantangan yang tidak mudah, persoalan yang berat. Tidak hanya berkaitan dengan Yudaisme yang masih mencurigai murid-murid Yesus, gereja awal yang tumbuh pada masa itu. Tekanan di bawah kekaisaran Romawi begitu hebat. Dan rupanya jemaat juga berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat pada masa itu. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, disebutkan tentang anti-Kristus. Salah satunya adalah doketisme. Ada nabi-nabi palsu yang serba tega, mencoba untuk mempengaruhi jemaat yang beriman kepada Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Ini berkaitan dengan kalau kita menghayati, mendekati Natal, pasti ingat sabda di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan ini juga menjadi bagian dari 1 Yohanes 4 ayat 14 tadi, Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Namun doketisme, ajaran ini, ajaran sesat, yang ada pada masyarakat Kristen pada waktu itu, jemaat Tuhan pada waktu itu, menyampaikan tentang Yesus tidak benar-benar sebagai manusia. Yesus tidak sungguh-sungguh manusia, melainkan hanya nampak sebagai manusia. Yesus hanya tampaknya saja mempunyai tubuh sebagai tubuh surgawi dan hanya berpura-pura mati karena penderitaannya. Ini memang mengesankan, sesuatu hal yang ingin mendorong jemaat untuk menempatkan karena tubuh Kristus adalah surgawi, sehingga didorong untuk tidak lagi mempercayai tentang bagaimana kesengsaraan dan kematian Kristus,
sebagai dasar pengorbanan Kristus, anak Tuhan, anak Sang Bapa yang berkorban. Penderitaan dan kematian dengan tetesan darahnya, kalau menurut dogmatisme tidak ada tempat bagi pemahaman dogmatis berkaitan dengan karya keselamatan melalui pengorbanan darah. Inilah yang dikritik oleh Rasul Yohanes. Dan inilah yang juga disampaikan kepada jemaat supaya jemaat kuat untuk beriman kepada Kristus dengan benar, tidak goyah iman. Memberitakan Injil dengan hal yang benar dijaminkan oleh Rasul Yohanes. Kami melihat dan bersaksi. Apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini menekankan dengan sungguh-sungguh bahwa peristiwa Yesus memanggil dia menjadi pengikut, menjadi murid, sekaligus menjadi rasul adalah fakta historis. Apa yang ia lihat adalah nyata. Dia merasakan betul relasi dengan Tuhan Yesus di dalam menyatakan pekerjaan Sang Bapa di dunia, dan dia tidak ragu karena dia melihat sendiri. Maka dia berani bersaksi dengan segala kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, di dalam 10 perintah Tuhan, pada perintah yang ke-9 ada dinyatakan tentang bagaimana orang harus berani di dalam menyatakan kesaksian. Perintah yang ke-9 disebutkan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Mengapa ini ditekankan di dalam Perjanjian Lama? Yang kita warisi juga menjadi bagian dari pengajaran yang ada di dalam kitab suci. Karena ini menyangkut tentang kebenaran satu peristiwa, kebenaran yang tidak boleh dibelokkan, kebenaran yang menyangkut kepentingan orang atau banyak orang atau pihak lain. Nah, kalau di dalam satu persidangan orang bersaksi dengan tidak benar dan bahkan mungkin ada kesaksian yang disertai dengan pamrih atau di bawah tekanan atau iming-iming sesuatu hal, maka akan ada yang menjadi korban. Ketidakjujuran dipertaruhkan untuk mencederai orang lain dan mempengaruhi objektivitas dalam sebuah persidangan. Yohanes berani mengambil keputusan, Yohanes Rasul berani mengambil keputusan untuk bersaksi dengan kebenaran. Beda dengan antikristus yang kesaksiannya serba tega mencederai siapa Yesus yang berkorban, sekalipun dengan ungkapan kata-kata manis, tubuh surgawi. Namun berikutnya disampaikan, tidak benar-benar manusia. Maka apa yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes tentang Tuhan mengutus anaknya ke dunia adalah proses kelahiran manusiawi dari Bunda Maria. Ini fakta, sehingga tidak boleh dibelokkan. Dan untuk kepentingan itu jugalah maka Yohanes Rasul atau Rasul Yohanes menyampaikan Yesus juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, dengan prinsip dasar inilah maka jemaat pada waktu itu didorong untuk memiliki iman yang kuat. Permenungan Rasul Yohanes di tengah situasi yang sulit
mendorong jemaat untuk setia kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga manusia, dan kerelaannya berkorban. Meminjam bahasa sekarang ini, iman yang demikian adalah harga mati. Seperti halnya kalau kita menghayati NKRI, harga mati, Pancasila, harga mati. Berkesaksian, merasakan relasi dengan Tuhan, mengambil keputusan untuk berani bersaksi tentang Tuhan adalah pilihan kita. Maka mari kita bersemangat. Pertama, bahwa apa yang Tuhan firmankan pagi ini menolong kita untuk berkomitmen setia kepada Tuhan Sang Bapa, setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada Roh Kudus, Tuhan Tritunggal. Dan kalau kita baca ayat sebelumnya, di situ ada manunggalnya Bapa dan kita. Nah, ini konsep berkaitan dengan manusia menjadi satu kesatuan. Karena iman kita kepada Kristus, kita beroleh satu kesatuan dengan Sang Bapa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, mari kita berkomitmen untuk berkesaksian di dalam peristiwa kehidupan sehari-hari tentang Yesus adalah Juru Selamat dunia. Kristus berkorban. Kerelaannya menderita adalah keputusan Taman Getsemani yang begitu luar biasa. Yesus manusiawi tahu penderitaan sudah ada di depan mata. Kalau Yesus mau lari dari kenyataan, tidak menerima apa yang menjadi tugas Sang Bapa, bisa. Namun di Taman Getsemani memutuskan mengambil risiko, sekalipun bergumul dalam penderitaan. Komitmen inilah yang kiranya mendorong saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, para sahabat veteran yang diberkati Tuhan, tidak ragu untuk berkesaksian dengan benar, dengan objektif, dengan penuh tanggung jawab. Kalau pada masa Rasul Yohanes, di tengah situasi yang sulit, memberitakan tentang Yesus Juru Selamat, maka kita juga yakin bahwa apa yang Tuhan kerjakan sejak dari awal terus berlangsung pada saat ini, dan kita dapat dipakai oleh Tuhan di dalam perkesaksian. Selama apa, Bapak Ibu, saudara sekalian, para sahabat Petra, kita menemukan kata kunci, yakni tentang kasih. Apa yang dirasakan oleh Rasul Yohanes, merasakan kasih yang sesungguhnya, agape. Sehingga dengan kasih agape ini akan menolong kita semua memiliki kesadaran di dalam relasi dengan Tuhan secara benar, dan berkesaksian juga dengan benar. Kalau pada masanya Rasul Yohanes melihat sendiri fisik Yesus, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa melihat Yesus? Bapak Ibu saudara sekalian, sahabat Petra yang diberkati Tuhan, di dalam konsep Injil Matius, melihat, merasakan, mengerti, memahami tentang Yesus bisa dianalogikan secara simbolis tentang siapa sesama kita. Di dalam proses akhir zaman, pengadilan disebutkan tentang bagaimana duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri. Tentang domba, tentang kambing. Tentang melayani, peduli, memperhatikan sesama. Inilah yang kita lihat di dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Ada tubuh Kristus di situ. Pelayanan, tanggapan, respon terhadap sesama atau peristiwa kehidupan sehari-hari memantapkan kita untuk melihat Yesus dan memantapkan kita untuk berkesaksian. Pada akhirnya mari kita jalani kehidupan ini dengan semangat, khususnya hari ini, untuk melihat kehidupan secara utuh bahwa Kristus ada. Kita bisa melihatnya dalam peristiwa hidup sehari-hari, dan mari kita ceritakan tentang Yesus
yang saat ini hendak kita rayakan dalam situasi keadaan yang membahagiakan kita melalui peristiwa Natal Yesus Kristus. Oleh karena itu, perkenankan saya juga atas nama Majelis Gereja dan warga Gereja Kristen Jawa Ambarukmo mengucapkan Selamat Natal 2022 dan menyambut Tahun Baru 2023. Dia Sang Immanuel sejati akan beserta dengan kita dan penyertaannya akan menolong kita untuk terus melihat peristiwa kehidupan ini dengan semangat bersaksi sebagai bukti kualitas keimanan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan kita menjadi pengantara berkat Tuhan. Amin. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, selesainya kita menghayati sabda Tuhan, merenungkannya dan memetik hikmahnya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sabda yang Kau anugerahkan. Roh Kudus memampukan kami untuk kami mantap di dalam kebenaran iman. Mengingat banyak hal yang seringkali mengganggu, menggoda, ingin membelokkan niat kami untuk percaya kepadamu Tuhan, yang Kau hadir dalam rupa manusia, Yesus Kristus, yang rela berkorban menyelamatkan manusia, menjadi juru selamat dunia, dan terus menyatakan karya agung-Mu dalam Roh Kudus Tuhan. Engkau adalah Tuhan Tritunggal yang kami imani, dan kami tidak akan goyah. Inilah komitmen kami Tuhan, dan mampukan kami berkesaksian untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Kesaksian yang boleh kami nyatakan di dalam sikap tingkah laku pribadi, di dalam keluarga, melalui aktivitas sosial kemasyarakatan, tugas, tanggung jawab, dedikasi apapun yang boleh kami nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pekerjaan, berjibaku dengan situasi yang sulit pada saat ini melalui apa yang dapat kami lakukan, pelaku-pelaku wirausaha, swasta, ataupun hal baik yang harus kami wujudkan dalam kebersamaan gereja, bersama dengan gereja lain, melalui instansi, lembaga, yayasan, pengutusan yang Kau berikan sebagai bagian mengundangkan, mewartakan Injil Yesus Kristus. Berkati Tuhan. Itu semua menolong kami untuk memiliki semangat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dengan penuh kemantapan. Kami menyadari Tuhan, di dalam kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan komitmen di dalam kami mewujudkan kasih. Situasi keadaan yang kami jalani, salib yang kami pikul adalah beban, namun menjadi tanggung jawab kami untuk memikulnya dengan kekuatan Kristus. Maka kami bersukacita dan bersyukur di dalam segala hal. Persoalan pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, kami tidak ingin lari dari kenyataan. Biar menjadi bagian dari peristiwa kehidupan yang mendewasakan kami di dalam peristiwa apapun, justru kami dapat berkesaksian untuk menyatakan kasih dari Tuhan, dan mampukanlah kami menjadi pengantara berkat dalam hidupnya. Sekalipun kami bergumul dengan persoalan pergumulan, namun ketika kami berkomitmen menjadi berkat, Engkau Tuhan yang sudah menyediakan berkat akan menganugerahkan berkat bagi kami. Secara khusus Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk proses kesembuhan bagi warga yang bergumul dengan kondisi kesehatan, terutama para adiuswo. Tuhan berkati dengan semangat di tengah keterbatasan fisik karena usia sepuh maupun karena kondisi sakit. Bagi warga Gereja Kristen Jawa Ambarukmo yang berproses untuk pemulihan dari sakit pasca perawatan di rumah sakit maupun pasca operasi, di antaranya
yang pasca operasi, Bapak Heru Basuki, Bapak Lili Subanarjo, maupun pasca opnam Ibu Ratna Triaryani, dan juga Ibu Deborah Sutiati Minggranugroho, warga GKJ Samirono Baru, yang menjadi pengasuh di Panti Wereda Hana. Berkati kasih-kasih kami di dalam proses pemulihan kekuatan kesehatannya. Berkati pula ya Tuhan, kami mohon langsung berkat-Mu untuk anak-anak, cucu-cucu yang dipersiapkan keluarga dengan pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, baik yang swasta maupun negeri. Kiranya dapat dipersiapkan oleh keluarga untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkesaksian dengan apa yang sedang dijalani kelak kemudian hari, menjadi pengantar berkat Tuhan. Berkati persiapan gereja-gereja di dalam menyambut dan merayakan Natal dan Tahun Baru. Sebagai sarana kami sungguh merasakan tentang bagaimana Tuhan memberikan jalan di tengah berbagai kesulitan. Karena kami meyakini berjalan di dalam jalan Tuhan adalah kebahagiaan, komitmen, menjaga integritas, dan di dalam jalan Tuhan ada jalan kekudusan yang boleh kami hayati di dalam kebahagiaan, sehingga kami bersyukur dan senantiasa mohon kelangsungan berkat Tuhan berjalan dengan baik dan lancar. Sekalipun di tengah situasi perubahan iklim, ancaman bencana hidrometeorologi, namun kami juga meyakini kelangsungan berkat Tuhan untuk membawa komitmen kami berelasi dengan alam, bersahabat dengan alam, memelihara alam pemberian Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat-Mu gereja-gereja di dalam tanggap bencana bersama dengan YEU Yakum yang terus mengumandangkan bagaimana relasi dengan alam dengan antisipasi kebencanaan dan manajemen kebencanaan yang dilakukan. Berkati Tuhan sebagai bagian penugasan yang Engkau berikan untuk sesama. Berkati Radio Petra di dalam mewartakan kasih dan perdamaian. Berkati para pengurus, berkati para pelaksana, kekasih-kekasih kami yang setia menyatakan karya agung Tuhan melalui siaran-siaran yang boleh dilakukan. Kami serahkan hari ini di dalam rahmat-Mu Tuhan, Engkau berkati kami, sehingga kami senantiasa bersyukur, bersukacita, dan mohon kelangsungan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, renungan embun pagi bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Mohon diri bila ada hal yang diperkenan, mohon maaf, dan Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Terima kasih.